George Scott Trevi yang khawatir dengan tidak hadiran Jerry Lindin menemukan jasad Jerry dan Deborah Thornton di apartemen Jerry yang tidak terkunci. Tempat kejadian perkara menunjukkan adanya tindak pidana kekerasan mungkin setelah perampokan. Deborah yang baru bertemu Jerry pada malam sebelumnya di sebuah pesta kolam renang menikah dengan Richard Thornton. Meskipun Richard awalnya adalah tersangka, alibinya berada di rumah bersama anak-anaknya selama penghabisan terbukti kuat. Penyelidikan difokuskan pada Carla Frisker, seorang wanita dengan masa lalu yang bermasalah ditandai dengan penggunaan narkoba, hubungan yang tidak stabil, dan riwayat perilaku impulsif. Ketidaksukaannya kepada Jerry bermula dari benturan kepribadian dan persahabatan dekat dengan Sean, suami Jerry saat itu. Permusuhan mereka meningkat setelah pernikahan Sean dan Jerry, dan kepergian Sean berikutnya dari kehidupan Carla. Terobosan penting dari informasi rahasia mengungkapkan kalau Carla dan pacarnya bernama Deborah telah mengakui penghabisan tersebut dan mengancam para saksi. Hal ini dikombinasi dengan sifat Carla yang mudah marah dengan bukti tidak langsung lainnya, menyebabkan mereka ditangkap dan dihukum. Meskipun kemudian menyatakan penyesalan dan pindah agama, Carla dieksekusi, menyoroti konsekuensi yang menghancurkan dari kehidupan yang ditandai oleh ketidakstabilan dari kekerasan. Kemarahan Carla mencapai puncaknya, dan dia bersumpah untuk memberi Jerry pelajaran dengan mempengaruhi Sean untuk mengakhiri hubungan dengannya. Namun Sean memilih untuk tinggal bersama Jerry dan menikah pada bulan Februari 1983. Meskipun Carla keberatan tentang Jerry, tidak cocok untuknya hal itu mengubah persahabatan Sean dengan Carla. Sebulan setelah pernikahan mereka, Sean mengunjungi apartemen Carla untuk mengambil barang-barangnya. Ketika dia melihat Jerry di luar, Carla menjadi marah dan bergegas ke arahnya, memberikan pukulan yang membuat Jerry dibawa ke rumah sakit untuk mengeluarkan pecahan kaca dari matanya. Namun pernikahan Sean dan Jerry berumur pendek, bertahan kurang dari 4 bulan sebelum mereka bercerai karena mereka merasa diperlakukan tidak adil dengan gaya hidup yang berbeda. Tak lama setelah perpisahan itu, Sean mencuri kartu ATM Jerry yang berisi $60 dan kemungkinan nilai kini jauh lebih tinggi, menghabiskan untuk berbelanja dan beraktivitas santai dengan Carla. Jerry yang geram dan yakin Carla adalah orang berpengaruh buruk, merencanakan balas dendam terhadapnya. Ia menawari seseorang $300 untuk menembakkannya pistol bola ke wajah Carla, bukan untuk menghabisnya tapi membuatnya cacat. Carla mengetahui rencananya dan menanggapi dengan menantang. "Coba aku." Yang menegaskan kepada teman-temannya kalau mereka merekonsiliasi di antara mereka tetapi tidak diklaim. Ketika diinterogasi polisi, Carla mengakui hubungannya bermasalah dengan Jerry, tetapi membantah terlibat dalam penghabisan Jerry dan Deborah. Ia tetap tenang selama interogasi dan awalnya setuju untuk memberikan sidik jari dan mengetahui tes poligraf. Namun ia kemudian berubah pikiran setelah pacarnya menyarankan untuk tidak melakukan. Sidik jari Carla tidak ditemukan di tempat kejadian perkara dan tidak ada bukti khusus yang menghubungkannya dengan senjata api. Meskipun polisi memiliki kecurigaan tentang Danny, tidak ada cukup bukti yang melabeli sebagai tersangka. Meskipun pengawasan terus dilakukan, polisi tidak dapat mengumpulkan bukti konkret terhadap Danny maupun Carla. 5 minggu setelah penghabisan, polisi Houston menerima telepon dari Doug, laki-laki seorang tersangka. Kakaknya. Ia tumbuh bersama keluarga tersangka dan memberikan informasi penting menyatakan kalau Deborah dan Carla adalah pelakunya. Doug mengungkapkan kalau mereka datang ke rumah setelah penghabisan dan menyatakan takut Carla akan menyakiti siapapun yang mengetahui kejahatan. Pada tanggal 11 Juni 1983, pacar Doug yang juga kakak perempuan Carla mengetahui situasi tersebut dan melaporkan ke polisi. Sementara itu, Carla menyelenggarakan pesta ulang tahun untuk saudara perempuan yang berlangsung sepanjang akhir pekan. Dengan teman-teman yang datang dan pergi serta banyak alkohol narkoba yang tersedia. Saat pesta berakhir, hanya 3 orang yang tersisa di tempat itu. Carla dibawa pengaruh alkohol yang memutuskan untuk membawa Danny ke apartemen Jerry dengan maksud mencari Harley Davidson milik Jerry yang dijual. Mereka memperoleh akses ke apartemen Jerry menggunakan kunci yang dicuri Danny saat kunjungan sebelumnya. Minggu pagi, mereka berencana untuk mencari sekaligus mencuri dan awalnya menargetkan kamar tidur. Namun Jerry tiba-tiba jatuh dan membuat suara yang mengagetkan Carla yang meluap. Dia memukul beberapa kali
menusuknya beberapa kali. Lalu pada tanggal 20 Juli 1983, Denny dan Carla didakwa atas penghabisan Jerry dan Debra. Saat dalam tahanan, Carla menyatakan ketidakpedulian tentang situasi dan dia menunggu persidangan yang dijadwalkan pada bulan April 1984. Dia menunjukkan minat untuk menghadiri kebaktian penjara, mengambil ajaran spiritual dengan serius. Carla menceritakan kepada para guru penjaga dan sesama narapidana bahwa dia mungkin memahami akibat tindakan yang tersebut. Carla Ferguson mengalami transformasi selama di penjara, menemukan iman dan mengungkapkan penyesalan di masa lalunya. Namun pertobatan tidak membebaskan dari konsekuensi kejahatan. Pada bulan April 1984, juri berunding hanya sebentar sebelum menyatakan Carla bersalah dan jatuh hukuman mati dengan suntikan mematikan. Saat itulah dia satu-satunya wanita yang jadi hukuman mati di Texas. Pada bulan November 1985, Carla menjadi saksi yang memberatkan dalam persidangan tersebut terhadap Denny, yang menjatuhkan hukuman mati. Namun Denny meninggal karena penyakit hati saat menunggu eksekusinya di penjara pada tahun 1995. Selama penahanan, Carla menemukan cinta dengan pendeta yang bertugas, dan mereka akhirnya menikah. Dia mengajukan banding beberapa kali untuk keringanan hukum dengan alasan perubahan dalam perilakunya dan menerima dukungan dari mereka yang percaya pada transformasi. Perubahan Carla dianggap asli dan dia menjadi panutan bagi narapidana perempuan lainnya. Ia menyatakan bahwa iman barunya telah membebaskan secara spiritual, memungkinkan menyalami lebih dalam hubungan dengan Tuhan. Meskipun telah berubah, hukum masih memandang sebagai penghabisan tidak dikenal selama 14 tahun di balik jeruji besi. Pada tanggal 3 Februari 1994, tanggal dieksekusi yang dijadwalkan, Carla memohon pengampunan dengan menulis surat kepada gubernur Texas saat itu. Protes terhadap eksekusi mengumpulkan dukungan dari berbagai kelompok, termasuk komunitas Kristen setempat, Paus Yohanes Paulus, Presiden Perdana Menteri Italia, anggota DPR Amerika, dan kakak laki-laki Debra. Meskipun ada protes dari gubernur menolak permintaan untuk pengampunannya, dan Carla Whitaker menjadi wanita pertama yang dieksekusi di Texas dalam 135 tahun. Kasus Carla Whitaker tetap menjadi bagian penting dari sejarah Houston, dan dari kisahnya dapat diadaptasikan menjadi film berjudul Forevermore yang terus memperdebatkan apakah Carla mendapatkan kesempatan kedua, apakah pendapatan Anda, apa hukuman adil. Jika seseorang ingin mengubah hidupnya di penjara, harusnya dipertimbangkan untuk dijatuhkan hukuman seumur hidup.